sama kita di terima kasih Bang One on One. Pak Supianto, apakah ada efek destruktif secara medis dari zat narkotika cair itu Pak terhadap sistem saraf dan organ dalam manusia Pak? Ya itu pasti. Karena kenapa narkotika dilarang? Itu karena ada efek destruktif terhadap sistem saraf, sistem organ-organ vital. Hanya sekarang kan bahwa narkotika itu disisipkan di dalam vape. Tapi artinya ya tetap narkotika. Artinya organ-organ vital seperti otak, kemudian ginjal, hati, itu semuanya akan terpengaruh. Apakah ada ini Pak, kayak substance tertentu, misalkan yang berhasil dideteksi dari cairan vape begitu yang membedakan dengan narkotika lainnya? Atau sama saja sebenarnya? Sebenarnya sama saja. Kan tergantung narkotik yang disisipkan di vape. Tadi saya katakan bahwa hampir semua jenis narkotika, baik yang konvensional maupun yang NPS, itu sudah disisipkan. Baik dalam senyawa tunggal maupun campuran bahkan disisipkan di vape. Artinya dampak destruktif narkotikanya di dalam vape atau media lain ya sama saja. Semua aja kan akan merusak sistem tubuh. Baik organ yang vital maupun sistem saraf. Akhirnya kan ini menarik ya Pak Supianto. Ketika sebelum era yang sekarang ini Pak ya kan penyalahgunaan narkotika ini kan ada alat-alat tertentu yang akhirnya dimusnahkan, ada aktivitas tertentu yang dilarang begitu. Kalau sekarang kan vape kan juga ada yang tidak menggunakan narkotikanya ya Pak. Ya betul. Nah, apa ya cara membedakan transisi di situ bahwa ini dilarang seperti apa Pak? Apakah mungkin akan benar-benar dilarang penggunaan vape sama sekali atau seperti apa? Jadi kami mengumpulkan data-data ilmiah, baik vape itu yang tanpa narkotika maupun yang ada narkotikanya. Kalau ada narkotikanya sudah final, ya, artinya setuju. sudah pasti dilarang. Setuju. Yang tidak ada narkotika. Nah, berbagai riset yang dilakukan oleh BRIN maupun dilakukan oleh Persatuan Ahli Paru Indonesia, itu dampaknya juga sangat merusak sistem paru, kemudian kardiovaskuler, termasuk ginjal. Jadi artinya bahwa vape tanpa narkotika juga tidak aman untuk kesehatan. Nah, apalagi sekarang itu digunakan sebagai media atau gateway menuju penyalahgunaan narkotika. Nah, itulah kenapa kami dari BNN merekomendasi untuk pelarangan total terhadap vape ini gitu. Itu alasan. Karena ada ya yang pengguna vape mungkin ya beralasan bahwa ya ini liquid legal begitu. Yang disalahgunakan mungkin adalah liquid oplosan sehingga ada narkotikanya begitu. Nah, ini jangan disamakan. Nah, jadi kesannya seperti itu. Setuju nggak Pak dengannya? Jadi begini. Semua hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan tentu melalui jalur-jalur yang ilegal. Termasuk di dalam vape pasti akan sulit menembus yang menggunakan vape yang legal. Yang mungkin kalau dalam bahasa kita ada pita cukainya. Tentu pengedar, produsen narkotika adalah menggunakan vape yang ilegal gitu. Nah, sekarang membedakan antara legal dan ilegal pada saat dipakai, kita nggak memungkinkan. Emangnya vape yang legal itu pada saat dipakai kelihatan cukainya? Kan enggak? Enggak. Terus yang ilegal juga sama. Iya. Antara yang berisi istilahnya vape yang legal dan ilegal saja, artinya yang oplosan, yang bukan pabrikan, itu sulit dibedakan. Apalagi ditambah narkotika, artinya ada 3 jenis secara umum. Ada yang misalnya vape bener, tanpa narkotika tapi oplosan, ada yang pabrikan, tapi ada juga yang vape dengan narkotika. Ketika-ketika sulit deteksi pada saat digunakan. Mungkin nggak head to head Pak, ketika misalnya dari pengguna vape mungkin beralasan, ya rokok pun berbahaya, lantas kalau misalnya diteteskan di dalam rokok tersebut, bukankah sama saja? Ini bukan persoalan alatnya, bagaimana kalau kayak gitu Pak? Ya, itu agak sulit. Kalau narkotika cair misalkan disisipkan di dalam rokok, misalnya itu agak sulit. Agak sulit ya? Artinya bahwa yang diinginkan tidak akan tercapai. Keinginan halusinasi, keinginan untuk mendapatkan sensasi dari narkotikanya tidak akan tercapai. Beda dengan digunakan dalam vape. Gitu.
Karena kalau vape itu dari liquidnya langsung Liquidnya uap. langsung aerosol, nah itu yang diisap. Itu yang akhirnya disoroti oleh BNN. Iya. Karena potensinya lebih besar begitu, Pak. Iya, betul. Pak, ini dengan perkembangan zaman yang sekarang, Pak Supianto, akhirnya kan BNN juga harus terus berkembang, Pak, ya, untuk bisa memastikan bagaimana peredaran-peredaran yang mencari celah-celah teknologi, saya katakan begitu. Bagaimana, Pak, standarisasi laboratorium BNN yang sekarang, Pak, untuk menentukan klasifikasi, penetapan golongan narkotika di era yang sekarang ini, Pak? Perlu kita sampaikan bahwa untuk penentuan klasifikasi golongan narkotika, itu memang ada sebagian tugas BNN, termasuk Puslab. Tetapi di negara kita, itu ada yang namanya Komite Narkotika, Preksoterpika, dan Prekursor. Namanya Komite NPP. Ini berisikan oleh dari Kemenkes selaku ketua, Oh.